Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 10. Materinya adalah kalkulasi biaya produk bersama dan produk sampingan. Nah, yang kita pelajari yang pertama adalah definisinya, definisi biaya bersama, produk bersama, dan produk sampingan. Yang kedua, memahami karakteristik produk bersama dan produk sampingan. Yang ketiga, memahami akuntansinya, ya, akuntansi produk bersama dan sampingan. Baik, kita mulai. Yang pertama, definisinya, ya. Jadi definisi dari produk bersama adalah beberapa produk yang memiliki nilai jual relatif tinggi yang dihasilkan dari satu proses dan satu bahan baku. Sedangkan kalau produk sampingan itu adalah satu atau beberapa produk yang memiliki nilai jual relatif rendah yang dihasilkan dari proses bersama, ya. Jadi bedanya dari produk bersama dan sampingan adalah kalau produk bersama itu beberapa produk yang memiliki nilai jual relatif yang tinggi, ya. Kalau dia diproses, ya, berarti dia akan menghasilkan nilai jual relatif yang tinggi. Sedangkan kalau sampingan nih hasilnya ini memiliki nilai jual relatif yang rendah. Misalnya nih, biaya produksi bersama, biaya produksi yang terjadi sebelum titik pisah, ya. Jadi ada batang pohon yang akan kita produksi, ya. Lalu sebelum kita mulai, ya, produksi, ya kan. Setelah kita mulai nanti kita akan pisah-pisahkan nih. Misalnya pisahkan menjadi papan dari batang pohon itu, kita pisahin menjadi triplex dan serbuk, gitu ya. Nah, di mana kita transfer ke masing-masing hasilnya tadi, itu namanya titik pisah, gitu ya. Nah, sedangkan biaya produksi yang terjadi sebelum titik pisah itu namanya biaya produksi bersama, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi batang pohon menghasilkan papan triplex. Nah, itu kan nilai jualnya masih tinggi. Berarti mereka adalah produk bersama. Sedangkan yang serbuk, karena dia memiliki nilai jual relatif rendah, maka dia digolongkan atau termasuk menjadi produk sampingan. Sedangkan setelah kita proses menjadi masing-masing, ya kan, hasil, nantinya kita akan memproses lanjutan menjadi sebuah lemari, gitu ya. Jadi kita pelajari dari bagan ini, dari gambar ini kita bisa lihat dari sebuah produksi, ya. Kemudian setelah diproduksi, diolah, ya, kemudian akan dipisah-pisah, ya, menjadi papan, triplex, dan serbuk. Nah, dari batang pohon kemudian dipisah, ini namanya titik pisah. Setelah kita pisah, kita identifikasi mana yang masuk produk memiliki nilai jual tinggi, yang manakah yang memiliki nilai jual rendah. Kalau memiliki nilai jual tinggi berarti dia produk bersama. Kalau nilainya rendah berarti dia masuknya produk sampingan. Oke. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah karakteristiknya. Yang pertama kita pelajari dulu karakteristik produk bersama. Yang pertama adalah diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antar satu dengan yang lain, ya. Yang kedua merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Nah, jadi kalau kita mau lihat yang mana produk bersama, berarti kita harus memastikan nih barang ini, ya, yang sudah diproduksi ini itu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Misalnya tadi, ya, kalau dia berupa triplek atau papan, berarti kan dia adalah bahan utama untuk menggunakan lemari, bukan serbuknya, gitu ya. Jadi kalau bahan yang diproduksi ini adalah tujuan utama kegiatan produksi, berarti dia karakteristik produk bersama. Yang ketiga,
Setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Yang keempat, harga jual produk utama relatif tinggi dibandingkan dengan sampingan. Yang kelima, adanya split off point atau titik pisah, yaitu titik di mana produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah secara individual. Pada titik ini, produk dapat dijual secara langsung ataupun dijual setelah pemrosesan lebih lanjut. Nah, jadi dari batang pohon yang kemudian kita bagi, ya kan, menghasilkan papan triplex dan serbuk, bisa jadi dia bisa dijual langsung atau kemudian tidak dijual langsung, diproses lanjut menjadi lemari gitu ya. Oke. Sedangkan kalau karakteristik produk sampingan itu yang pertama adalah produk sampingan bukan merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Jadi kalau contohnya tadi suatu batang pohon menjadi serbuk, berarti serbuk itu nggak bisa kita buat menjadi lemari. Nah, makanya dia serbuk tersebut bukan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk sampingan relatif rendah apabila dibandingkan dengan produk utama, ya jelas ya. Yang ketiga, produk sampingan dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Namun ada juga yang memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat dijual. Oke. Jadi produk sampingan itu yang serbuk tadi itu bisa langsung dijual, ya. Ada juga produk sampingan ini yang dihasilkan ini memerlukan proses lebih lanjut agar bisa dijual, gitu ya. Oke, yang ketiga, akuntansinya. Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode. Yang pertama ada metode nilai jual relatif atau nilai pasar ya. Nah, metode ini, yang metode pertama ini nilai jual relatif atau nilai pasar, mengasumsikan bahwa tiap produk memiliki nilai jual yang berbeda. Ya, jadi diasumsikan bahwa tiap produk memiliki nilai jual yang berbeda. Produk dengan biaya yang tinggi memiliki nilai jual yang lebih tinggi, dan produk dengan biaya yang rendah memiliki nilai jual yang rendah. Kemudian metode ini itu akan kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, harga jual diketahui pada saat titik pisah. Jadi harga saat tadi ya batang pohon menjadi triplek dan juga papan, udah tahu ya. Jadi udah tahu nih harga papannya berapa dan harga tripleknya berapa. Nah, yang kedua, bisa jadi metode nilai pasar itu juga bisa dihitung kalau harga jual itu belum diketahui pada saat titik pisah. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama, PT Merapi Venture memproduksi 3 jenis produk, yaitu alfa, beta, dan gamma. Biaya bersama untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 20 juta. Berikut ini data sehubungan dengan ketiga produk tersebut. Nah, jadi dari unit produksi dulu. Alfa itu memproduksi 5.000, beta 10.000 unit, dan gamma 7.000 unit. Harga pasarnya unit pada titik pisah, kalau alfanya itu 1.000, udah diketahui berarti ya. Betanya Rp800 dan gammanya 1.300. Nah, kita diminta untuk menentukan alokasi biaya bersama masing-masing produk ya. Dari soal ini kita diminta untuk menentukan alokasi biaya bersama. Oke, kita hitung dulu, kita masukin ya di dalam kita bikin dulu sebuah kolom, kita masukkan produk apa saja yang diproduksi ya. Kita tulis nih, yang pertama ada alfa, produk beta, dan produk gamma. Selanjutnya berapa yang diproduksi? Kalau alfa tadi 5.000, beta 10.000, gamma 7.000, kita masukin ke dalam kolom ya. Alfa 5.000, beta 10.000, dan gamma 7.000. Sedangkan nilai jualnya ya, nilai jualnya berapa? 1.000 untuk alfa, beta 800, gamma 1.300. Kita masukin satu-satu. 1.800 dan 1.300. Nah, setelah ini ya, kita bikin kolom satu lagi di sebelah kanan.
kita akan menghitung total nilai jual. Nah, setelah ketemu total nilai jualnya 22.100.000 rupiah ya dari 3 produk tersebut, kita bikin kolom lagi, yaitu kolom nilai jual relatif. Kita hitung prosentasenya. Dari mana prosentasenya? Kita hitungnya adalah dari masing-masing unit produk kita bagi dengan total, lalu kita kali 100% ya. Jadi untuk alfa nilai jual relatifnya adalah 5 juta kita bagi dengan 22.100.000, baru kita kalikan dengan 100%, ketemu 22,62% ya. Selanjutnya beta ya. Untuk beta berarti 8 juta kita bagi 22.100.000 rupiah, lalu kita kalikan 100%, ketemu 36 juta 20% ya, 20% ya. Lalu gamma kita hitungnya dari 9,1 ya, atau 9.100.000 rupiah kita bagi dengan 22.100.000 rupiah, kita kalikan dengan 100%, ketemu 41,18% ya. Nah, setelah kita hitung baru kita lanjutin ya, alokasi biaya bersamanya gimana ya. Nah, alokasi biaya bersama kita lihat dulu nih. Nah, di soal menyebutkan bahwa biaya bersama untuk menghasilkan ketiga produk dari alfa, beta, dan gamma itu 20 juta. Ya, biaya bersamanya. Nah, berarti dalam menghitung alokasi biaya bersama, kita bisa mengalihkan nilai jual relatif, kita kalikan dengan 20 juta ya, biaya bersamanya. Oke, berarti yang alfa ya, kita hitung dulu 22,62%, kita kalikan dengan 20 juta, ketemu 4.524.000. Untuk beta 36,20%, kita kali dengan 20 juta, ketemu 7.240.000. Sedangkan untuk gamma kita hitung juga 41,18%, ketemu 8.236.000 rupiah ya. Jadi kalau kita total semua ada 20 juta. Artinya dari total biaya bersama 20 juta, alfa itu menghabiskan biaya 4.524. Beta dari 20 juta dia menghabiskan 7.240, dan kalau gamma dari 20 juta ini dia menghabiskan 8.236.000 gitu ya. Nah, kalau tadi kita menggunakan metode nilai jual relatif atau nilai pasar yang harga jualnya kita tahu saat titik pisah ya. Nah, sekarang itu adalah harga jualnya kalau kita tidak tahu saat titik pisah. Contohnya adalah PT Merapi Ventures memproduksi 3 jenis produk ya, sama namanya alfa, beta, dan gamma. Biaya bersamanya itu 20 juta. Nah, kemudian kita diinformasikan unit produksinya alfanya 5.000, betanya 10.000, dan gammanya 7.000. Harga pasarnya 1.000 untuk alfa, 800 untuk beta, dan gammanya 1.300. Lalu biaya proses lanjutannya ya, jadi ada biaya proses lanjutan. Alfa membutuhkan 4 juta, beta 3 juta, dan gamma 500.000. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama masing-masing produk, dan kita diminta juga untuk menghitung biaya produksi masing-masing produk ya. Oke. Yang pertama, kita bikin kolom lagi ya. Kita hitung dulu alokasi biaya bersama masing-masing produknya. Nah, kita bikin kolom dulu, kita masukin produk apa saja, ada alfa, beta, dan gamma. Lalu ada unit produksi berapa? Ya, kita lihat aja dari soal ya. Unit produksinya kan 5.000, 10.000, dan 7.000. Kita tulis 5.000, 10.000, dan 7.000. Lalu nilai jualnya juga kita masukin nih ya, 1.800 dan 1.300.
1.800 dan 1.300. Nah, sebelum kita bikin kolom biaya proses lanjutan, kita hitung dulu nih total nilai jualnya. Dari mana? Sama seperti yang sebelumnya ya, kita hitung dari unit produksi, kita kalikan dengan nilai jual. Jadi dari 5.000 dikali 1.000, jadi alfanya nilai jualnya totalnya adalah 5 juta. Betanya 10.000 kali 800 ketemu 8 juta. Gamma 7.000 kita kali 1.300 ketemu 9.100.000. Setelah kita hitung semua total nilai jualnya ya, kita jumlahin dulu di saldo. 5 juta, 8 juta kita tambah dengan 9.100.000 ya. Ketemu 22.100.000 rupiah ya. Setelah itu baru kita taruh di kolom satu lagi untuk kolom biaya proses lanjutan yang ada di soal ya. Jadi dia membutuhkan biaya proses lanjutan sebesar alfanya 4 juta, beta 3 juta, dan gamma 500. Ya, kita masukin satu-satu nih. Lalu kita total dari 4 juta ditambah 3 juta ditambah 500.000 ketemu 7.500.000 ya. Setelah itu kita bikin kolom baru ya. Kita tulis harga pasar hipotesis ya, atau kita singkat dengan HPH. Nah, hitungnya dari mana? Dari total nilai jual kita kurangi dengan nilai jual per unit ya. Jadi HPH ini dihitung dari total nilai jual kita kurangi dengan nilai jual per unit. Jadi 5 juta kita kurangi dengan 1.000 ketemu 4.999.000 ya. Lanjut HPH untuk beta berarti 8 juta kita kurangi 800 rupiah ketemu 7.999.200 rupiah. Oke, selanjutnya HPH untuk gamma dari 9.100.000 kita kurangi dengan 1.300 ketemu 9.098.700. Lalu dari masing-masing HPH ini kita total, kita jumlah nih satu-satu. Dari alfa 4.999 tambah 7.999.200 tambah 9.098.700 rupiah, totalnya adalah 22.096.900 rupiah ya. Setelah itu kita baru bikin kolom alokasi biaya bersama yang kita bisa hitung dari HPH ya. Dari HPH ini 4.999.000 kita bagi dengan totalnya 22.096.900 kita kali dengan biaya bersama 20 juta ya. Ketemu 4.524.616 ya. Oke, alfa sudah, kita hitung yang kedua yang beta. Ya, yang beta dari HPH 7.999.200 kita bagi dengan totalnya, kita kali dengan 20 juta ketemu 7.240.111 rupiah ya. Terakhir HPH-nya dari 9.098.700 untuk gamma kita bagi dengan totalnya, kita kali 20 juta ketemu 8.235.273 rupiah ya. Jadi alokasi biaya bersamanya ya kan totalnya 20 juta nih ya. Jadi kita bagi nih alfanya itu habis berapa, beta berapa, gamma berapa ya. Oke, alokasi biaya bersama sudah kita hitung. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung biaya produksi per produk ya. Oke, kita bikin kolom dulu. Kolom yang pertama produknya apa saja? Alfa, beta, gamma ya. Selanjutnya alokasi biaya bersamanya kita ambil dari kolom yang sudah kita hitung barusan. Ya, kita masukin ke sini. Lalu informasi biaya proses lanjutannya juga kita taruh di sebelahnya ya. Kolom biaya proses lanjutan dari masing-masingnya yang kita bisa ambil dari soalnya ya. Alfa 4 juta, beta 3 juta, dan gamma 500.000 ya. Kita masukin ke sini. Sedangkan dalam menghitung biaya produksi berarti kita cukup
untuk menambahkan dari alokasi biaya bersama masing-masing produk, kita tambahkan dengan biaya proses lanjutan. Untuk alfa berarti ya tinggal memasukkan 4.524.616, kita tambah dengan 4 juta. Ketemu 8.524.616 ya. Beta juga gitu, beta 7.240.111, kita tambah 3 juta, ketemu 10.240.111 ya. Gamma 8.235.273, kita tambahkan dengan 500.000, ketemu 8.735.273 ya. Oke, jadi biaya produksi dari masing-masing sudah kita hitung. Selanjutnya kita total nih ya, dari alfa ditambah beta ditambah gamma, ketemu 27.500.000 rupiah. Jadi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan 3 produk ini dengan menambahkan biaya proses selanjutannya menghasilkan atau mengeluarkan biaya 27.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita lanjutin dari metode rata-rata biaya per unit ya. Oke, metode rata-rata biaya per unit ini kita langsung dikasih contohnya. Jadi biaya bersama yang dikeluarkan dalam memproduksi produk bersama alfa, beta, dan gamma itu adalah 120 juta ya. Data produksinya itu adalah kita diinfokan unit produksi dari alfa 15.000, betanya 35.000 unit, dan gammanya 10.000 unit. Harga pasarnya 3.500 alfa, 4.000 beta, dan gammanya 2.500. Lalu biaya pemrosesan lanjutan untuk alfa 12 juta, beta 16 juta, dan gamma 7 juta. Kita diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama masing-masing produk, dan yang kedua untuk menghitung biaya produksi masing-masing produk. Oke. Nah, langkah pertama dalam menghitung alokasinya ya, kita membutuhkan rata-rata dulu per unitnya berapa. Nah, caranya adalah kita memasukkan biaya bersama ya 120 juta ini kita bagi dengan total unit produk ya. Ya, jadi total unit produk kita dari mana, Bu? Dari sini nih. Dari unit produksi, dari 15.000 ditambah 35.000, 40.000 ya kan, ditambah dengan 10.000 ya, maaf, 15.000 ditambah 15.000 ditambah 35.000 itu ketemu 50.000, ditambah 10.000 ketemu 60.000 ya. Jadi dari sini ya 120 juta itu adalah biaya bersamanya, kita bagi dengan total unit produksi 60.000, ketemu 2.000. Nah, jadi biaya rata-ratanya itu adalah 2.000 ya. Nah, selanjutnya kita bikin kolom nih. Kolom kita masukin produknya dari alfa, beta, dan gamma. Alokasi biaya bersamanya kita masukkannya adalah biaya rata-ratanya ya, 2.000 yang sudah kita hitung. Lalu kita kalikan dengan jumlah unit produk ya. Nih kita masukin nih masing-masing. Kalau alfa 15.000, beta 35.000, dan gamma 10.000. Lalu kita kalikan nih biaya rata-ratanya, kita kali dengan unit produksi. Nah, oke ya, 2.000 kali 15.000 ketemu 30 juta. 2.000 dikali 35.000 ketemu 70 juta. 2.000 rupiah kita kali dengan 10.000 unit ketemu 20 juta. Jadi alokasi biaya bersamanya sudah pas nih ya, 120 juta nih ya kan. Lalu kita juga diinfokan di soal ada biaya pemrosesan lanjutan ya. Jadi kita masukin lagi di kolom nih biaya pemrosesan lanjutan. Oke, setelah itu kita diminta untuk menghitung biaya produksi. Dari mana? Dari alfa 30 juta ya. 30 juta alokasi biaya bersama ditambah dengan 12 juta biaya pemrosesan lanjutan, ketemu 42 juta. Beta 70 juta, kita tambah 16 juta, ketemu 86 juta. Terakhir gamma
20 juta kita tambah dengan 7 juta ketemu 27 juta. Oke, jadi dalam menghitung metode rata-rata biaya per unit itu ya, kita bisa mulai dari menghitung dulu biaya rata-ratanya yang bisa kita hitung dari biaya bersama kita bagi dengan total unit produksi ya. Jadi cukup sederhana dalam menghitungnya. Baik. Nah, ini adalah materi hari ini. Jadi sebenarnya masih ada banyak, nanti kita akan lanjutin metode selanjutnya di pekan depan ya. Untuk metode rata-rata tertimbang dan juga metode unit kuantitatif ya. Oke, baik, itu saja. Setelah ini bisa latihan soal ya. Latihan soal ya, dari 10-1 ini ada 1 soal aja. Pakai metode yang sudah dijelaskan tadi barusan, ada nomor 2, 3 dan juga 4 ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.